Oke teman-teman, saya udah nyampe di tempat barang bekas. Kita cari motherboard sama spare part. Mudah-mudahan dapat. Yuk kita masuk. Kita langsung cari aja barang-barang apa yang diperlukan ya. Nah, oke teman-teman, ini lagi cari-cari barangnya. Sini. Ada power supply bekas juga. Motherboard bekas, lumayan lah, Pentium 4. Terus ada soket 775 juga untuk support Core 2 Duo, bagus. PCB PGA juga ada, tapi harus cari yang bagus biar bisa dipakai. Ini ada hard disk. Nah, teman-teman, kebetulan ini ada AM3 soket DDR3, siapa tahu jalan. Ini bisa main GTA 5 nih. Terus Pentium 4, saya akan coba beli 2, mudah-mudahan jalan. Terus beli power supply sama hard disknya. Goceng. Terus RAM 5.000 nya kami. Terus power supply power supply mah 10.000 lah gitu. Bikin safety. Atau napi terus tangke ieu sabarahaan power supply-na power supply-na. Apa-apa lah sepaket guys. Oke lah, sip ya. Nuhun ya. Ya. Yuk. Oke teman-teman, nah sekarang sudah ada di rumah dan saya udah cek beberapa part-part yang tadi dibeli. Karena saya tadi beli 3 motherboard, 3 set motherboard. Yang pertama saya beli yang ini, Pentium 4. Sudah ada prosesornya di dalam. Dan terus saya beli lagi soket 775. Ini yang ini nih. Nih yang ini. Terus yang saya nggak sangka-sangka, ternyata di sana ada motherboard mereknya Biostar, soket AM3, dan sudah support RAM DDR3. Wah, mantap. Ini kalau misalkan ini jalan, ini kita bisa buat main game online kayak Point Blank, Dota 2, ataupun GTA kalau misalkan ada PGA-nya. Tapi saya baru dapat motherboard-nya sama hard disk-nya aja. Oke, nanti kita akan cari lagi dan akan rakit motherboard bekas ini, beli dari tukang rongsok ya. Tukang rongsok harganya juga berbeda-beda. Nah, tadi tuh harganya berbeda-beda. Soalnya kata si mang-mangnya, chipset yang dulu karena lebih gede. Dan chipset yang sekarang, nah ini saya beli yang soket AM3 ini cuman 15.000. Cuma 15.000 segini karena chipsetnya karena kecil jadi murah. Gitu. Terus yang jadul yang ini karena chipsetnya gede, saya beli 20.000, udah dikasih bonus sama coolingnya juga. Terus yang ini juga 20.000, yang soketnya 775, karena ya ini juga saya kurang tahu lah
dan saya tawar menawar tadi, dan akhirnya yang ini dapat 20.000 dan yang AM3 ini cuma 15.000. Terus beli RAM-nya 5.000 dua keping. 5.000 dua keping. Power supply-nya 10.000. Ini. Harddisknya 5.000-an. Harddisknya 5.000-an. Saya beli 2 harddisknya. Ini jadi totalnya kalau misalkan yang ini yang sekarang udah saya mau pasangin, mau rakit, totalnya 20.000 ditambah harddisk 5.000 ditambah RAM 5.000, power supply 10.000, totalnya 40.000. 40.000 bakalan bisa jadi apa nih? Nah, tadi kan saya udah tes ini si motherboard ini, dan saya install Windows 7 ternyata belum support Windows 7. Jadi akhirnya saya download dulu Windows XP dan langsung dipasangin ke sini. Oke, saya coba pasangin dulu. Oke teman-teman, kayaknya monitornya nggak support, harus ganti dulu monitor yang lebih kecil. Mantap. Nyala pakai Windows XP, soalnya kalau misalkan Pentium 4 ini seri berapa ya ini? Seri chipset 845 belum support untuk Windows 7. Jadi saya install Windows XP. Alhamdulillah ternyata nyala. Komputer 40.000 bisa nyala. Tapi kita harus benar-benar memilih barangnya, hati-hati. Jadi pertama memilih motherboard tuh carilah yang si kapasitornya nggak ada yang patah atau nggak ada yang pecah. Terus lihat dari fisiknya, kalau misalkan masih bagus terus nggak ada yang kebakar, nah itu bisa direkomendasikan untuk dibeli lah. Kalau misalkan teman-teman mau beli di tukang rongsok atau di tukang barang bekas gitu, tukang kiloan. Soalnya kemarin kan saya belinya di tempat kiloan gitu.
dan alhamdulillah bisa nyala. Nah, jadi nah ini adalah salah satu challenge dari Bang Eno, suruh bikin atau rakit komputer minimal semurah mungkin 50.000, dan yang penting bisa keluar BIOS-nya atau DOS-nya. Nah, ini saya udah buktikan, komputer beli dengan harga 40.000 dari tukang kiloan, dari rongsokan. Komputer ini bisa nyala dengan penuh perjuangan tentunya. Dan alhamdulillah komputer ini bisa dipakai untuk main game kecil atau YouTubean, browsing Mozilla, atau ngetik-ngetik skripsi ya lumayan lah. 40.000 dapat komputer untuk bisa ngerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, challenge-nya udah berhasil. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalkan motherboard ini bekerja dengan normal atau nggak ada masalah, saya pengen bikin komputer atau rakit komputer beli dari tukang rongsok atau tukang kiloan, komputer semurah mungkin. Dan tantangannya, kalau misalkan untuk GTA 5 juga mungkin terlalu berat ya, karena harus pakai PGA. Ya minimal bisa main Dota 2 lah, atau bisa main Point Blank dengan menggunakan motherboard 15.000 ini. Oke, jadi intinya kalau misalkan teman-teman pengen beli barang-barang bekas di tukang rongsok atau di tukang kiloan, pertama pilihlah motherboard dengan kapasitor yang masih lengkap. Nih, kapasitor yang kayak gini ya, nggak ada yang pecah. Terus kedua, lihatlah fisiknya, apakah di belakangnya ada yang terbakar, atau ada yang pernah disolder, atau pernah bongkar gitu, atau pernah kelihatan lah nanti di isi motherboardnya. Kalau misalkan ini kan masih rapi, mungkin dijual karena yang nggak tahu ini barang ada di sana gitu. Terus yang ketiganya ya cari tahun pembuatannya atau tahun penjualnya. Biasanya ada di sininya, di belakangnya. Ini tahun 2011, masih muda lah, mudah-mudahan masih bisa bekerja dengan lancar. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di video berikutnya saya akan gunakan motherboard seharga 15.000 ini untuk bermain Point Blank, Dota 2, atau kalau bisa GTA 5. Oke, jadi jangan lupa pantengin terus channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk info yang lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan saya bisa rakit ini. Oke, sampai di sini dulu. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.